Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyata ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wallah, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat subuh rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pada kesempatan kali ini patut kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang selalu diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat berkumpul bersama dalam rangka ta'lim, yang mudah-mudahan kehadiran kita, duduk kita, mendengarkan kita dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan yang telah mendahului kita dari pengurus masjid, orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan di alam barzakh, diangkat seluruh keburukan, diterima seluruh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Kita doakan juga semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, diri kita dan seluruhnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, memohon semoga Allah memberikan ketetapan dalam hati kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah lillahi taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kami pribadi ingin bicara masalah hati. Kalau kita pelajari hati, hati itu akan menentukan bagaimana kita nanti. Hati tidak pernah berbohong, dan hati tidak pernah bisa dibohongi. Hati akan memperlihatkan seseorang. Kalau hatinya senang, maka seluruh badannya senang. Kalau hatinya sakit, maka seluruh badannya sakit. Itu sudah sunnatullah. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kalau senang, badan sakit apapun terlihat sehat. Tapi kalau hati ini sakit, badan yang sehat terlihat sakit.
biar gagah, besar, sering olahraga, tidak bisa disembunyikan kerutannya di mukanya. Kenapa? Hatinya sakit. Maka hati ini harus dijaga. Sekali lagi, hati ini harus tetap dijaga. Bagaimana menjaga hati? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, diibaratkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau yang daging ini sehat, maka sehatlah semuanya, benarlah semuanya, berlaku semuanya benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau yang segumpal ini rusak, maka rusaklah semuanya. Bahkan dalam kalimat lain Rasulullah berkata, idza saluhat saluha sa'iru amalihi, kalau hatinya sehat, maka semua amalnya baik. Tapi kalau hatinya sakit, maka semua amalnya buruk. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, hati kalau tidak dijaga, dia sakit. Kalau sakit tidak diobati, mati. Bedanya matinya hati dengan matinya jasad itu, kalau jasad mati dikubur, kalau hati masih bisa dihidupkan. Kalau dia tidak bisa menghidupkan terus dalam kematian, apa yang terjadi? Hatinya menjadi keras. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Summa qasat qulubukum, hati kalian menjadi keras. Wahia bal hiya kal hijarah, kerasnya seperti batu. Bal asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Kalau hati sudah keras ini, dia tidak bisa melihat apa-apa, tertutup semuanya. Maka pada kesempatan kali ini, saya tidak ingin berbicara tentang masalah hati yang buruk. Saya akan bicara tentang hati yang baik-baik saja. Mudah-mudahan dari apa yang dituturkan dan disampaikan ini ada dari bagian dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hati yang sehat itu adalah hati yang menghadap Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, man khasyar rahmana bil ghaibi, barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman, yang maha pengasih, bil ghaib, secara ghaib, wajaa biqalbin munib, datang kepadanya dengan hati yang bertaubat. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah memakai kalimat Ar-Rahman yang kita pahami dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih dan sayang ini yang mendatangkan cinta. Omong kosong kalau ada mengatakan cinta tapi dia tidak mengasihi dan tidak menyayangi. Saya tertarik ketika ada di Instagram disampaikan oleh seorang artis para pencari Tuhan. Mungkin sebagian sudah melihat. Kalimatnya kurang lebih begini. Ia bercerita, suatu saat ada seorang guru di dalam kelas mengabsen satu-satu. Nama-namanya ini luar biasa. Absen pertama, benci, hadir Pak Guru. Rindu, hadir Pak Guru. Kasih, dia menjawab, sakit Pak Guru. Sayang, izin Pak Guru. Cinta,
Cinta pulang Pak Guru. Gurunya heran, kenapa pulang nih? Kenapa cinta pergi? Dua-duanya berkata, karena kasih dan sayang tidak ada. Kalimat ini menggugah kita ini. Jadi jangan berkata bahwa kita mencintai seorang tapi tidak mengasihinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berkata dalam sebuah hadits qudsi, kalau ingin bertemu dengan Allah itu, maka lihatlah orang-orang yang miskin. Lihatlah anak yatim. Di sanalah Allah ada. Jadi mengasihi sesama, menyayangi sesama bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Kami pernah menyampaikan dahulu, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun kita tahulah, tidak ada manusia di dunia ini yang mau dinisbahkan dengan Fir'aun. Orang besar, tapi dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Dalam sebuah riwayat, ketika Fir'aun itu tenggelam, ia ingin berteriak, Allahu Rabbi. Tapi dicegah oleh malaikat Jibril. Disumpal mulutnya dengan tanah. Diinjak mukanya. Supaya tidak keluar kalimat itu. Apa kalimat yang keluar? Amantu bi Rabbi Musa. Terlambat. Al-an kata Allah, sekarang udah terlambat. Kenapa terlambat? Dihalang-halangi. Kalau seandainya sebelum ia tenggelam, lalu ia berkata, Astaghfirullahaladzim, Allah ampuni dosanya. Lalu ia berkata, La ilaha illallah, masuk surga Firaun. Kita ini disadari atau tidak? Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba yang melakukan kejahatan, panjang ceritanya, tapi sebentar lagi ia meninggal, ia bertaubat pada Allah, masuk surga. Ada hadis qaidah Sibrin, sejengkal, cuma sejengkal, ia bertaubat kepada Allah, membunuh banyak orang, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Kasih. Allah bukan pendendam. Dan saking kasih sayangnya Allah kepada kita ini, Allah tutup semua aib kita. Tidak dibuka oleh Allah. Terlihat kita di depan manusia ini luar biasa. Hadir sholat di masjid, berzikir panjang, membaca Al-Quran, satu hari satu juz, setiap bulan khataman. Kenapa? Karena Allah tutup aibnya. Seperti hadis ketika ada seorang wanita, para sahabat berkata, tampaknya wanita ini masuk surga. Kenapa? Sholatnya terlihat, sedekahnya banyak, kalimatnya baik-baik, mengasih tausiah. Tapi Rasulullah berkata, innaha finnar, dia dalam neraka. Kenapa? Tu'dhi jiranahu bilisaniha, dia sakiti tetangganya dengan lisannya. Coba bayangkan, Allah tutup. Kalau Allah buka aib kita, kita mungkin tidak ada orang yang berani duduk di samping kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau begitu, takut kepada Allah ini, merasa bahwa kita ini selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia bukan yang tidak berdosa. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berdosa lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita ini sampai di masjid ini sholat subuh berjamaah. Itu semua merupakan tanda dekat hati kepada Allah. Kita ini duduk mendengar ta'lim. Ini salah satu dari tanda bahwa kita dekat kepada Allah. Harus sering disyukuri. Harus sering disyukuri. Tapi kalimat syukur ini bermacam-macam. Kita mengucapkan alhamdulillah.
Kapan kita ucapkan alhamdulillah? Kalau sesuatu nikmat yang Allah berikan itu umum, setiap kali, setiap hari. Tapi kalau yang diberikan khusus, maka tidak cukup alhamdulillah, harus sujud syukur. Maka tidak perlu setelah sholat kita itu sujud syukur kepada Allah, tidak perlu. Kenapa? Karena nikmat ini setiap hari Allah berikan. Setiap hari kita bisa makan, bisa minum, setiap hari cukup mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau suatu saat anak lulus ujian, jarang-jarang gitu, sujud syukur. Dari mulai TK di wisuda, sujud syukur. SD di wisuda, sujud syukur. SMP di wisuda, sujud syukur. Sesuatu yang insidental, yang tidak terjadi setiap hari. Karena ada orang yang biasa sewaktu sholat itu dia sujud syukur. Nah, kan dalam kitab itu sesuatu yang rutin, yang umum terjadi, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau yang khusus, yang tiba-tiba terjadi, menyenangkan hati, maka sujud syukur. Kadang-kadang kita ini lupa. Setiap hari yang berkenaan nikmat yang rutin kita sujud syukur. Tapi Allah kasih nikmat besar kepada kita, kita lupa untuk sujud syukur. Sujud syukur ini sujud yang salah satu yang istimewa. Kadang-kadang ada orang sujud syukur yang satu menghadap ke barat, satu ke selatan. Ada lagi yang ke selatan, yang satu utara. Kiblatnya banyak. Bahkan dia belum berwudu, dalam keadaan tidak suci, dia sujud syukur. Mudah ini. Tiba-tiba ada yang datang memberikan hadiah, sujud syukur. Jamaah sekalian yang berbahagia. Yang pertama tadi adalah hati yang dibawa Allah menghadapnya. Yang kedua, kalau hati ini sudah dibawa Allah untuk menghadapnya, kita datang ke sini, maka nikmat yang kedua itu adalah hati yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Sesungguhnya bukan mata kepalanya yang buta, tapi hatinya yang ada di dalam data yang buta. Ta'mal qulub, buta mata hatinya, tidak terbuka. Ada ketika waktu ada race balapan di Indonesia, kita manggil pawang untuk supaya hujan tidak turun. Semakin kencang lonceng itu berbunyi, semakin kencang hujan itu turun. Kenapa? Sebagian panitia tidak terbuka mata hatinya. Kalau orang yang beriman, kemarau yang panjang itu, kemana dia lari? Ke Allah, sholat istisqa. Bahkan, sebagian ulama, sebagian ustadz, kiai itu, banyak yang tidak mau diajak sholat istisqa. Kenapa? Yang ngajak kadang-kadang pejabat. Lalu ia berkata, nanti kalau nggak turun hujan, yang disalahkan ustadznya. Ini ustadz ini nggak ampuh doanya. Padahal ini musibah datang itu bisa jadi karena karena pemerintah, karena pejabat yang tidak baik ngurusnya. Yang disalahkan ustadz. Bang ustadz ini salah terus ini. Luar biasa. Sekarang sudah terlihat tanda akhir zaman. Bagaimana seorang guru menegur anak. Ini kita sudah tahu bersama. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ditegur, dipukul, dilaporkan ke polisi. Semua kawan-kawannya kompak, tidak masuk sekolah. Padahal itu sekolah negeri. Kepala sekolahnya dipecat. Wal iyadzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya dulu waktu kecil, ke sekolah terlambat dipukul, nangis pulang ke rumah,
kemudian mengaji sore, nggak bisa baca, dipukul pakai bambu sama guru. Saya masih ingat betul gurunya. Balik ke rumah nangis, bilang ke orang tua kita dipukul. Ditambahin sama orang tua. Ditambahin, Pak, malu-maluin aja. Coba. Sekarang ditegur sedikit, polisi mainannya. Kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Susah anak sekolah. Bahkan di Gubernur Jawa Barat sudah mengatakan, sekolahnya saya tutup. Yang rugi banyak. Ada lagi sebelumnya, bagaimana seorang murid berkata, protes sama gurunya. Karena rambutnya gondrong, tidak mau dicukur. Rambut gondrong, Pak, nggak mau dicukur. SMP. Dia bilang, apakah kalau rambut panjang mengganggu pelajaran? Masuk akal. Tapi tidak semua yang masuk akal bisa dibenarkan. Tidak ada larangan rambut panjang dalam mahasiswa. Mahasiswa rambutnya panjang-panjang, masuk kelas pakai kaos, celananya robek, belel lagi. Keriting, kribo, bahkan wangi sampo. Mahasiswa. Kenapa bukan ketika waktu dia SD, SMP, SMA? Sebagian guru berkata, kalau anak sekolah SMP, SMA rambutnya panjang, main keren-kerenan, Pak, di sekolah. Cakep rambutnya. Enggak jadi sekolahnya. Banyak alasan lain. Tapi murid sudah banyak yang protes. Yang luar biasanya lagi, sekarang ini ada guru yang diserang. Saya tidak menceritakan tentang hal ini. Bagaimana seorang guru dihinakan, pesantren yang begitu besar dihinakan, salah pilih lawan, pesantren yang tidak terkenal banyak. Tapi Allah melihat kepada kita, memperlihatkan kepada kita betapa bodohnya bangsa ini. Betapa bodohnya kita ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini bagian nasihat buat diri pribadi. Saya mendengar seorang kiai, Hasan Abdullah Sahal Barakallahu Fih, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah kesehatan. Beliau mengatakan, jangan sampai Islam itu hanya sampai di perpustakaan. Jangan sampai Islam itu hanya sampai di buku-buku yang ada di kelas. Islam itu harus sampai di rumah. Islam itu harus sampai pada diri kita. Jangan sampai anak kita itu tidak tahu Islam. Kalau seandainya urusan dunia ini, mengejar rizki, itu sudah dibagi-bagi sama Allah. Kalau urusan dunia tidak dapat, kejarlah urusan akhirat. Tapi mengejar urusan akhirat, dunia pasti ikut. Ustaz, kenapa banyak guru-guru, ustadz-ustadz nggak kaya-kaya? Siapa bilang? Kekayaan itu di hati. Allah berikan orang-orang yang beriman itu kemudahan. Ada saja jalannya. Apa nggak kaya itu? Anak mau kuliah, dananya nggak ada, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, bawa amplop. Oh, itu kan jalan. Dan itulah yang sering didapati oleh orang-orang yang beriman. Tidak perlu ia mencari, dunia datang kepadanya. Lalu merugikah orang yang memberi? Tidak, didoakan sama guru. Doa guru, doa orang tua kepada anak, guru terhadap muridnya, seperti doa Nabi terhadap umat. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dibukakan mata hati kita ini. Jadi kalau seandainya Allah bukakan mata hati, sakit kita, apakah dokter yang menyembuhkan? Tidak juga. Lalu sembuh apa karena obat? Tidak juga. Kadang-kadang karena testimoni. Saya kalau sakit, rumah sakit besar tuh nggak bisa sembuh. Ke puskesmas aja sembuh. Kenapa? Karena udah ada keyakinan dalam hatinya.
Saya mah kalau udah sakit-sakit, payah puyeng, bodrek cukup, selesai, sembuh. Bahkan ada orang datang ke dokter, orang ini awam, dokter nulis resep, dikasihkan, Bapak ini diminum sesuai aturan. Sampai di rumah dibakar itu resepnya, ditaruh dalam air, diaduk, dia minum, sembuh Pak. Mungkin sembuh menyambut penyakit yang akan datang begitu. Itulah kalau datang keyakinan. Dari mana datang keyakinan itu? Kan dari hati. Ada orang sakit, 2 orang sakit, sakitnya sama-sama berat. Datang ke dokter, dokternya sama. Dikasih obat sama, tapi yang satu sehat, yang satu mati. Maka kalau kita sakit, bagaimana ketika Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan Allah. Datang dulu kepada Allah yang ngasih penyakit. Nah, ini sekarang sudah mulai 2 bulan, 1 bulan kemarin sudah banyak yang batuk, badan demam. Saya sempat merasakan tenggorokan ini sakit benar, luar biasa. Bahkan orang mengatakan, ini bukan sakit karena panas, ini virus yang disebar. Sampai berita begitu. Ada katanya virus yang disebar, kita batuk, pilek, panas. Kita hanya bergantung kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya sakit. Lapor begitu. Kalau seandainya segala sesuatu ini dibukakan mata hatinya, lalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dalam segala usaha, kan Allah memberikan takdir. Berhasil dia Allah, gagal dia Allah. Maka tidak ada orang yang beriman itu sedih. Kesusahan, dia berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Para sahabat, panjang ceritanya kalau diceritakan. Bagaimana ketika anaknya mati, melihat kuda ditendang kuda mati. Lalu begitu mengejar anaknya, kakinya patah terpotong. Dia tersenyum. Kenapa? Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang berangkat dari hati yang ikhlas akan kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu saat datang orang yang minta ke rumahnya. Rasulullah nggak punya apa-apa. Bertanya kepada Aisyah, ada apa di rumah? Nggak ada apa-apa. Kalau begitu ambil gamis. Rasulullah baru dikasih gamis baru. Lalu gamis itu diberikan. Nah, ini buatmu saja. Senang orang itu. Datang ke pasar. Lalu teriak, ini gamis Rasulullah SAW. Ada saumur Rasul. Dijual. Dilelang harga tinggi. Ada orang yang kaya benar gitu. Saya beli nih. Kenapa? Gamis Rasulullah. Ya mas kalian yang berbahagia. Dia sudah dapat rezeki. Tapi tahukah, gamis itu kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gamis itu sudah memberikan orang yang berhak, sudah membebaskan budak. Ada dalam kisah. Dan kembali kepada Rasulullah. Jadi memberi itu dari hati. Segala sesuatu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati nggak pernah berbohong. Kita ini seringlah kalau tidak terbiasa. Begitu nonton sesuatu yang benar-benar kita bisa nikmati, datang adzan. Datang adzan. Itu kan hati bergojolak tuh. Hati bilang berangkat. Tapi badan bilang, mata bilang, jangan nanggung. Itu baru setan tuh. Belum godaan perempuan. Ini bahasa Al-Quran.
Kata Allah, kana kaida syaitan kana dha'ifa. Godaan setan itu lemah. Bangun tidur berat mata takbir Allahu Akbar, putus satu. Berudu putus dua. Berangkat ke masjid, setan minggir. Tapi dalam Al-Quran, kaidahunna, godaan perempuan itu azimah, besar, berat. Makanya kalau kita ini jangan mencari tempat yang banyak godaannya. Sudahlah datang ke sini, lihat saudara-saudara kita, semangat jadi ada. Ya Allah, ya sholat sunnah 4 kali sebelum zuhur, masa saya 2 kali. Setelah tahiyatul masjid tambah 2. Semangatnya ada. Ya Allah, bapak itu sudah tua, baca Quran kok panjang bener. Padahal bapak itu nggak tahu apa yang dibaca dalam Al-Quran, tapi kayaknya panjang bener begitu. Akhirnya dia baca Al-Quran. Ya Allah, zikirnya dari tadi tasbihnya muter terus. Nah kita kalau begini kan semangatnya tinggi. Maka sering-seringlah kita datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jam berapa? 5.28 ya? Subuh. Suruk jam berapa? Jam 8. Oh panjang amat jam 8, 3 jam. Suruk jam berapa suruk? Jam 5.28. Oh 5.28. Berarti 10 menit lagi. Kita lihat yang ketiga. Tadi yang pertama, hati yang mendekat kepada Allah, bertaubat. Biqalbin munib. Yang kedua, hati yang dibuka oleh Allah. Yang buta bukan mata kepala, tapi yang buta mata hati. Yang ketiga adalah hati yang bercahaya. Kalau hati kita terbuka, maka Allah berikan cahaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah memberikan cahaya? Apa cahaya itu? Kalau kita paham ini di kelas, cahaya itu adalah yang menyinari. Sehingga orang bisa melihat, betul. Tapi ada makna di dalamnya. Cahaya itu adalah membuka sesuatu yang tersembunyi. Ini mimbar. Mimbar kecil, kayu di depan kita. Terlihat. Kenapa? Ada cahaya. Tapi kalau suatu malam gelap, matahari tidak ada, mendung, bulan tertutup awan, gelap, lampunya tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk, mejanya tetap ada, tapi tidak terlihat. Kenapa? Ditutupi oleh kegelapan. Ini makna yang sebenarnya. Jadi kalau hati kita bercahaya, Allah bukakan semua yang di depan kita itu. Segala bentuk kegelapan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min." Takutlah terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Kita Pak masing-masing ini punya firasat. Pernah punya firasat. Walaupun tidak terjadi. Ada orang begitu mau berangkat, aduh kok perasaan hati saya kok nggak enak ya. Saya nggak ikut. Waduh Pak udah bayar sayang. Biarin dah hangus, saya nggak ikut. Firasat nih. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Tapi ada kejadian juga yang nggak ada firasat, nggak ada apa-apa. Tenang-tenang saja. Duduk bersama, makan bersama, baru sampai di rumah, kita teleponan, ketawa-ketawa, begitu tuh telepon, meninggal. Lalu keluarga berkata, ada tanda-tanda, kita nggak punya firasat. Jadi firasat itu cahaya hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Aw man kana maitan fahinahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas." Ada orang
yang hatinya mati. Mayitan fahyainahu, kami hidupkan. Wajalnahu lahu nuran, kami berikan cahaya dalam hatinya. Yamshi bihi finnas, dia berjalan di sekitar manusia. Jadi diyakini atau dipercaya atau tidak, kami pribadi pernah datang ini di Banten, ada kiai, orang banyak datang kepadanya. Kalau udah pemilu pejabat tuh penuh, ganti-gantian datang. Mungkin nih pejabatnya udah bukakan mata hatinya nih, datang lagi udah nggak ke dukun, ke ulama. Lalu kita melihat nih, apa amalan ulama tersebut? Beliau tidak bekerja, dunia yang datang ke rumahnya. Kita bermalam lalu kita lihat, beliau tidak pernah makan kecuali makanan yang ditanam dengan tangannya. Waktu makannya teratur, waktu zikirnya panjang, waktu doanya kepada Allah, munajatnya tinggi. Bahkan kemarin pas waktu pemilu terakhir, mungkin karena dibukakan mata hatinya, beliau hilang, nggak ada di peredaran. Ada yang bilang sembunyi di tempat muridnya dan lain sebagainya, tapi tidak kembali. Kenapa? Udah tahu mungkin keburukan-keburukan yang akan terjadi. Jadi betul-betul dijaga dirinya. Kita ini sekarang, orang-orang sekarang ini, ada yang terlihat umurnya masih muda, tapi wajahnya sudah terlihat dewasa. Kenapa? Makanan-makanan sekarang itu maunya yang cepat-cepat. Orang sekarang itu pokoknya kalau bisa tidak perlu usaha. Mau apa saja tinggal klik datang ke rumah. Enggak perlu repot jalan lagi ke pasar. Jadi terlihat tampak sedikit tidak lebih sehat. Kita nih yang tua-tua ini, kalau nggak beli ke pasar nggak enak rasanya. Nggak nawar, nggak nikmat. Beda sama anak-anak yang sekarang muda-muda itu. Bagaimana makanan itu bisa masuk ke rumah? Dianterin. Makanan cepat saji. Yang penting cepat sampai di rumah. Nah, orang yang cahaya hatinya terbuka, maka dia akan melihat melampaui penglihatan orang. Di zaman Rasulullah ada awan hitam datang. Di Arab kalau hujan itu mungkin bukan setahun atau 3 tahun sekali. Lama tidak turun hujan, tiba-tiba awan datang. Para sahabat pasti bergembira, kita juga gembira. Panas terik, sekarang tidak menentu. Bahkan dilarang keluar rumah, dianjurkan tidak keluar rumah dari jam 10 sampai jam 2 siang. Panasnya tembus, luar biasa panasnya itu. Nah, di zaman Rasulullah awan itu ada. Semua sahabat itu bergembira. Tapi Rasulullah bergetar, ketakutan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda takut? Tahukah engkau apa yang mungkin terjadi dengan awan yang datang ini? Bisa mungkin jadi bencana. Bisa mungkin bawa banjir, menghanyutkan rumah dan lain sebagainya. Bersedihlah para sahabat. Kenapa demikian? Dibukakan mata hati Rasulullah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kalau seandainya kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala hati yang tenang, senang, berbahagialah. Jangan terlalu takut dengan keadaan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjaga orang-orang yang beriman. Yang terpenting jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup hanya yang wajib. Salat 5 waktu, tambahlah dengan salat-salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebelum zuhur 4 tambah, habis zuhur 2,
Asar nggak apa-apa langsung sholat. Maghrib langsung sholat, setelah maghrib 2 rakaat. Isya langsung sholat, setelah isya 2 rakaat. 12 rakaat. Kalau ini kita lakukan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menambal semua kekurangan kita. Orang yang melazimkan sholat sunnah yang 12 rakaat ini, maka Allah tutup kekurangan sholat wajib. Kemudian yang kedua, Allah berikan jalan baginya. Min haitsu la yahtasib, yang tiba-tiba ada. Pikiran ruwet diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalut, Allah berikan ketenangan kepadanya. Takut, Allah berikan keberanian. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang luas, hati yang dibuka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan cahaya bagi hati kita sehingga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu, mudah-mudahan sebagai pengetahuan, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, terakhir pasti penceramah bilang amma ba'du, ya, amma ba'du. Amma ba'du itu untuk orang yang tidak paham. Kalau orang yang paham mengucapkannya amma ba'd, seperti dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi wal fath, bukan wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu, idza jaa nasrullah wal fath. Begitu juga amma ba'd. Nah, ini kan sudah paham lah gitu. Jadi kalau amma ba'du, dia baru belajar. Tapi kalau misalnya amma ba'd, harusnya amma ba'd. Lalu kenapa setelah iftitah dan sholawat itu ada amma ba'd? Kenapa penyerang mengucapkan amma ba'd? Dalam bahasa Arab ini namanya idhofah. Amma ba'dal hamdu, artinya setelah tadi alhamdulillah. Amma ba'da syahadatain, setelah tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, amma ba'da sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu artinya amma ba'du. Nggak pakai amma juga bisa. Wa ba'du, wa ba'da itu setelah yang tadi 3, baru ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, khususnya buat diri pribadi, umumnya buat jamaah sekalian. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga bangsa ini, Allah menjaga kita, Allah merubah kehidupan kita lebih baik. Allahu a'lam. Wa ilmu atam wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.